جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Saya katakan tadi, kondisi yang lebih memperparah keadaan adalah keberadaan hidayah dan iman di dalam hati kita tidak begitu kuat menancapnya. Disebabkan karena syubhat-syubhat di masa lalu, syubhat-syubhat yang masih sering kita baca di akhir zaman. Ini semua menjadikan kita prihatin terhadap diri kita sendiri. Kalau mereka-mereka bisa menyimpang atau terkena penyimpangan tersebut, siapa yang menjamin diri kita tidak akan terkena penyimpangan tersebut? Ini saya beberapa kali mengingatkan kepada ikhwan, ya. Satu penyakit, dan disinilah letak pandainya iblis dalam memperdaya manusia. Ketika dia mendapati sebagian orang sulit untuk diajak berbuat maksiat karena dia tahu kotornya perbuatan maksiat. Mendapati sebagian orang diajak untuk pengajian, diajak untuk berpaling dari pengajian, dia tetap menghadiri pengajian. Apakah syaitan kehabisan cara? Dia tidak kehabisan cara. Dia menggoda manusia justru dari sisi menampakkan kelebihan manusia tersebut. Dibuat manusia itu merasa bangga. Akhirnya bersandar kepada dirinya sendiri. Akhirnya merasa dirinya sudah cukup. Akhirnya dia merasa tidak perlu minta pertolongan kepada Allah. Ketika itulah Allah berlepas diri darinya. Subhanallah, syaitan membuat dia terjerumus dalam penyimpangan dari arah justru yang dianggap itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Makanya ini yang dijelaskan oleh para ulama, salah satu di antara hikmah. Saya juga pernah terangkan di kajian yang lalu mungkin di sini atau di tempat lain. Salah satu di antara hikmah kenapa orang yang beriman itu tidak dijaga oleh Allah secara keseluruhan, dalam artian dibuat dia tidak berdosa sama sekali. Kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga saja supaya tidak perlu berbuat dosa? Kenapa hamba yang sudah meraih ketakwaan tetap juga kadang lalai terjerumus dalam dosa? Ternyata hikmah Allah tidak menghendaki hamba ini terjaga dengan 100%. Mesti ada lalainya. Supaya kenapa? Supaya menjadikan dia tahu kelemahan dirinya, tahu menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah, tahu untuk selalu berlindung kepadanya dari kelemahan dirinya, dari tipu daya syaitan yang selalu menunggangi hawa nafsunya. Itu diantara hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba yang beriman kadang-kadang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena kalau mereka tidak berbuat dosa, justru akan menjadikan mereka sombong. Dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujbu al-ujbu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa wahai manusia, maka aku justru khawatir kalian ditimpa penyakit yang lebih parah daripada dosa itu sendiri, yaitu bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri.